Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, ucapan syukur terus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih di suasana bulan Syawal ini, Allah masih memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga saat kita diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, itu salah satu tanda bahwa Allah menerima amal ibadah kita. Karena Allah itu kalau menerima amal ibadah kita, yang dijadikan patokan adalah bagaimana amal kita selanjutnya. Jadi jazaul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan sebuah kebaikan itu adalah ketika diberikan kemudahan lagi untuk melakukan kebaikan. Jadi tanda kalau amal ibadah kita di Ramadan diterima, itu saat di Syawal pun kita diberikan semangat dan keistiqomahan. Maka minta sama Allah dengan kita ketika bertemu dengan teman-teman satu sama lain, terutama di bulan Syawal, itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan saya tidak menyarankan ibu-ibu untuk mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Biasanya orang bilang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin gitu. Padahal minal aidin wal faizin itu bukan bahasa Arab dari mohon maaf lahir dan batin ya. Cuman orang salah kaprah gitu. Aid itu artinya orang yang kembali, faiz itu artinya orang yang menang. Jadi minal aidin wal faizin, orang yang kembali pada kemenangan. Cuman masalahnya kalau itu diucapkan, kita emangnya menang atas apa? Kan gitu ya. Apa kita menang melawan setan? Apa kita menang melawan hawa nafsu? Dan di situ tidak ada ungkapan doanya sama sekali. Padahal sahabat itu mereka membagi bulannya dalam 1 tahun jadi 2 bagian. 6 bulan di awal karena di sahabat yastakmiluna Ramadan fi sittati ashhurin qabl. Sahabat membagi 6 bulan awal khusus untuk mempersiapkan datang bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan, yang para sahabat lakukan adalah khusus berdoa supaya Allah menerima amal ibadah di bulan Ramadan. Maka dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu isinya doa. Semoga Allah menerima ya Bu amal ibadah kita, puasa kita di bulan Ramadan. Karena kita nggak ngerti dijabahnya doa itu lewat siapa. Karena di antara yang bisa memicu doa kita tidak dijabah ya karena adanya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka bisa jadi ada orang yang dia sedang dizalimi sehingga doanya menembus langit. Atau mungkin teman kita adalah orang yang senantiasa sholat taubat ketika melakukan kesalahan. Maka bisa jadi Allah melihat ini pemilik hati yang bersih, sehingga doa yang dia panjatkan langsung diijabah sama Allah. Maka jangan lupa untuk bertemu dan saling meminta doa, gitu ya. Maka hari ini di bulan Syawal tidak lupa juga saya mengucapkan kepada ibu semuanya, ya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, diberikan kita keistiqomahan untuk bisa terus melakukan amal terbaik setelah Ramadan. Dan saya juga nyampaikan dulu ke ibu-ibu bahwa kalau di bulan Syawal ini insya Allah kalau ibu sudah tidak ada halangan untuk berpuasa ya, lebih sunnah kalau puasanya Syawal itu nyaur utang dulu daripada Syawal dulu. Tapi insya Allah kalau melihat mukanya ibu ini gak ada yang punya utang karena sudah bolos karena sudah tidak dapat haid gitu ya. Jadi alhamdulillah malah bisa puasanya nggak bolong ya, malah bisa tetap dapat amalnya. Tapi dari amal yang kita lakukan sebenarnya yang menyamai dari bulan Ramadan itu ada. Dan nanti ibu jadikan ancang-ancang ya di tandain kalendernya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah nanti ibu di bulan Mei bulan depan itu Lebaran atau Idul Adha sekitar tanggal 27 Mei ya. Di mana 1 Dzulhijjah kemungkinan sekitar tanggal 17-an Mei ya, 17 atau 18 lah ya. Maka Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin 'amali shalih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam."
tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah selain di hari-hari ini. Nah, hari-hari ini itu apa? 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Maka pahalanya sebesar apa? Bahkan tidak bisa menyamai jihad fisabilillah, kata Rasulullah. Bahkan jihad fisabilillah pun tidak bisa untuk menyamai dari besarnya orang yang melakukan amal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kecuali, kata Rasulullah, kalau ada seseorang yang dia pergi berjihad, bawa serta semua hartanya, kemudian hartanya habis dan dirinya pun juga gugur sebagai seorang syahid, maka yang seperti itu baru bisa menyamai dari berbuat amal di 10 hari awal Dzulhijjah. Maka saran saya, ibu dari tanggal 1 sampai 9 kalau bisa puasa full. Nggak bisa 9 hari. Kalau nggak bisa, diperbanyak. Bisa 3 hari, bisa 5 hari. Kalau nggak bisa juga, diusahakan banget 9-nya. Minimal banget tanggal 9-nya, ya. Tapi saya tidak mau untuk ibu mengkhususkan di tanggal 8 yang disebut puasa tarwiyah, ya. Karena fadilah puasa tarwiyah seperti puasa setahun itu derajatnya palsu, hadisnya maudhu'. Sehingga kalau misalkan ibu di tanggal 8 puasa apa bu? Puasa tarwiyah, nah itu tidak ada tuntunan. Tapi kalau misalkan memang tanggal 8-nya ngepasih puasa, mungkin ya niatnya untuk awal Dzulhijjah boleh, tapi bukan puasa tarwiyah gitu ya. Khusus puasa tarwiyah nggak ada, karena tarwiyah itu sebenarnya hari perenungan saat kemudian Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, insya Allah nanti di kesempatan lain saya bahas ya perkara ini. Nah, jadi ini mungkin dari segi ancang-ancang amal ibu bisa persiapkan dari sekarang supaya nanti di tanggal tersebut ibu tidak kelewatan gitu ya. Di mungkin sekitar 18 Mei itu sudah mulai masuk 1 Dzulhijjah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa, karena puasa itu dia bisa gandeng untuk amal lain. Aku mumpung poso, aku tak ngaji, nah gitu ya. Atau dia juga bisa mencegah kita dari berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Ibu diajak, ayo makan bakmi ketoprak siang-siang seger-seger gitu. Oh, aku poso, yowes aku tak ngomong wae lah, nah gitu ya. Jadi dengan berpuasa ibu akhirnya tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi memang ini yang paling afdol. Maka hari ini insya Allah kita akan bahas tazkiyatun nafs, dan tema kita adalah tentang hati. Jadi pembahasan seputar hati ini cukup panjang ya, karena nanti kita membagi dulu hati ada 3 bagian. Ada hati yang sehat, ada hati yang mati, ada yang hati yang sakit gitu ya. Kenapa kok pembahasan tazkiyatun nafs itu penting? Karena sebenarnya yang pertama kali dihisab sama Allah itu bukan sholat, tapi hati. Kalau dari segi amal ibadah, dari puasa, dari sholat, dari sedekah, memang yang pertama kali dihisab amal atau ibadah secara mahdoh ya, ibadah secara fisikly itu adalah sholat. Tapi antara sholat sama hati yang pertama kali dihisab itu adalah hati. Nah, nanti kalau kemudian kita bahas dulu perjalanan panjang menuju surga, itu kan tahapannya banyak sekali ya. Saya ringkaskan saja, dan mungkin ini sudah saya sampaikan cuma sebagai pengulangan ya buat ibu supaya paham. Jadi semua prosesnya dimulai dari setelah kematian. Jadi bisa dibilang hidup kita ini gak lama kok bu. Inna akar umati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu cuma antara 60 sampai 70. Kalau ibu sudah di atas 70, berarti ibu dikasih bonus sama Allah. Yang namanya bonus itu yang gak banyak. Namanya bonus yojo jalurnya ngantek 100 nah gitu ya. Namanya bonus ya. Jadi kalau 1 hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun, maka 70 tahun usia kita tuh cuma berapa jam di sisi Allah. Maka nanti ketika orang dibangkitkan dari kubur, mereka akan katakan, ya Allah, kita nih hidup cuma bentar banget loh, cuma dari waktu subuh sampai waktu duha, karena memang cuma beberapa jam aja kalau di sisi Allah. Jadi kalau kita ngerti bahwa kehidupan setelah kematian itu perjalanan panjang menuju Allah berat, ya jangan menjadikan diri kita ini nanti perjalanannya jadi tambah abot gitu loh. Hal-hal yang mungkin nanti memberatkan hisab itu jangan dibawa. Memberatkan hisab mungkin masih ada gerundelan sama manusia ya,
masih ada sakit hati yang belum tuntas, masih kebayang-bayang kesalahan orang lain sama kita apa, masih suka mikirin yang penting awakku bahagia, sing liyane karepmu misalkan ya, memikirkan egois untuk diri sendiri, nanti yang akan memberatkan dari perjalanan kita. Termasuk juga barang-barang yang kita punya, Ibu. Semakin banyak harta berarti semakin hisabnya berat gitu ya. Jadi kalau ibu pengen diringankan hisabnya, sekedar yang sesuai dengan kebutuhan, bukan yang sesuai keinginan. Karena kalau kita mikir pengennya kita, ya pengen kita banyak Bu ya. Delok wong iki pengen punya, lihat orang bisa gini pengen gitu. Makanya Allah itu bagi orang beriman dikasih kehidupannya tidak begitu nyaman. Kenapa? Biar kita ngerti bahwa dunia itu bukan tempat untuk kita tinggal, tapi dunia itu sekedar tempat untuk kita numpang meninggal. Nah ya, makanya supaya dunia ini kita nggak jadi betah hidup lama-lama, orang beriman dikasih ujian. Dengan ujian itu kan kita bisa melihat kematian sesuatu yang kita rindukan. Ya Allah, awak dewe iki kayak loro, kita dikasih ujian sakit kayak ini sampai kapan ya Allah? Allah cuma minta kita sabar, dan sabar itu batasnya kematian. Sabar itu sampai kapan? Sampai mati. Jadi yang dikasih sakit, sudah ikhtiar cari pengobatan, belum sembuh juga, wis lah rapopo ya Allah, aku sabar. Wong ya sabar tigur tekan mati. Kan gitu ya. Jadi kehidupan orang beriman dengan diberikan ujian, memandang kematian akhirnya bisa jadi pelipur lara. Kita hidup gak lama, nanti kalau setelah kematian juga kita tinggal ngambil pahala sabar, pahala sholat, pahala ikhlas gitu ya. Maka perbanyak mengingat kematian, hakikatnya akan melembutkan hati. Termasuk orang yang hari ini keras hati, maka Aisyah ketika ditanya bagaimana cara untuk melembutkan hati, beliau katakan fa'afiru min dzikri hadihin, perbanyaklah dari mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa itu? Kematian ya. Maka setelah kita paham bahwa oh ternyata hidup kita ini memang cuma sebentar aja, kain kafan yang kita kenakan pun juga tidak ada kantongannya, sehingga itu mau ngantongi apa betelnya, nggak bisa bawa ATM, nggak bisa ngantongi uang, kan gitu ya. Berarti kan bekal kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita kantongi, yaitu amal. Jadi saran saya Ibu, kalau sudah usia segini, usia sudah di atas 40 tahun, sudah tidak perlu banyak-banyak membicarakan dunia. Sudah bukan masanya lagi Ibu ngomong kayak ayo sesuk awak dhewe arep ndi yo, lambine opo, misalkan gitu ya. Atau misalkan wah anakku ki wis nek omahe makro mobilnya pirang-pirang. Maaf Bu, kalau kita sudah belajar itu sudah bukan masanya lagi kita bicarakan dunia ya. Karena ya udah cuma tinggal yuk gitu ya, perjalanan kita cuma tinggal gitu aja. Jadi dimulai nanti setelah dari kematian kita, maka di alam yang disebut dengan alam kubur atau alam barzakh ya, alamnya tuh namanya barzakh, walaupun dari segi atas tuh namanya alam kubur. Nah di alam barzakh ini nanti ada dua keadaan antara raudhatun min riyadil jannah, orang dikasih taman di antara taman surga, atau masuknya ke yang kedua hufratun min hufarin nar, lubang di antara lubang neraka. Ini pilihan di alam barzakh cuma dua ini tok, separuh gak ono Bu ya. Jadi kehidupan kita sebagai orang beriman dengan dikasih ujian, dikasih sakit, dikasih doa kita belum dikabulkan, dikasih harapan kita ternyata realitanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka itu semua akan jadi penggugur dosa ya, dan yang akan meringankan perjalanan kita menuju Allah. Jadi Ibu nanti menghadap Allahnya nggak gembol dosa kebanyakan ya. Maka harus paham betul kenapa orang beriman ujiannya berat, biar memang nggak betah di dunia. Nah Ibu kepenak neng dunia kan ragil bali ya kan Bu. Kayak Ibu misalkan
di dunia semua yang ibu inginkan dikabulkan, semua yang tak tercapai. Nanti ibu oleh kematian gak mau karena penak urip neng donya. Makanya orang beriman memang kehidupannya akan selalu penuh dengan ujian, karena bagi orang beriman dunia adalah darul bala, ya, tempatnya diuji. Maka setelah masuk ke alam barzah, bagi yang masih bawa dosa dan kemaksiatan yang belum diampuni, yang belum ditaubati, nanti nyemplungnya ke bagian lubang neraka dulu yang ada di alam barzah, buat membersihkan dosanya. Apakah bagi orang beriman dosa ini full dikasih siksa? Enggak. Jadi nanti dikasih siksa, kemudian berhenti, dia punya kebaikan, dikasih nikmat, gitu ya. Tapi bagi orang yang kafir, memang siksa itu tidak berhenti. Bahkan ketika nanti di alam barzah itu, tanah yang kemudian dijadikan untuk mengubur kita, dia bisa melebar atau menyempit. Bahkan himpitan dari kubur itu ada yang cuma sampai ukuran antara jarak ibu jari ke jari telunjuk. Jadi dihimpitnya manusia ketika sudah masuk alam kubur, benar-benar dihimpit, dijepit gitu ya. Dengan nanti dari bagian atas itu malaikat Munkar dan Nakir memukul dengan palu godam yang sangat besar di antara kedua matanya. Bahkan ketika mereka malaikat Munkar dan Nakir ini bertanya, "Man rabbuka?" Suaranya yang menggelegar itu mampu untuk mematahkan tulang belulang orang yang ditanya di kubur itu. Maka ulama nanti menggabungkan antara kedua siksa ini, dari bagian atas pukul, dari bagian samping himpit, pukul himpit, pukul himpit, terus seperti itu dengan setiap saat ditampilkan yang menjadi nerakanya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat tiba. Tapi bagi orang beriman yang dosanya sudah dibersihkan dengan sakit, dengan ujian, dengan musibah, ya berarti perjalanan di alam barzah yang di adab kubur itu tidaklah lama, sebatas dosanya yang masih ada aja. Tapi kalau ternyata dosanya banyak, maka nanti neraka yang akan menggenapkan kekurangan siksanya. Kalau ternyata kiamat itu sudah terjadi. Tapi kalau dosanya sedikit, maka nanti ketika di alam barzah masih ada waktu sampai kiamat tiba, maka dia masuk ke bagian taman di antara taman surga yang ada di alam barzah. Nah, yang taman di antara taman surga ini kita nanti bisa untuk bertemu satu sama lain dengan teman-teman yang solihah, ya. Bahkan ibu yang meninggal lebih dulu, mereka bisa menyambut kedatangan temannya yang baru saja datang. Seorang suami bisa menyambut kedatangan ruh istrinya, ya. Jadi yang memisahkan kita dengan orang yang kita sayang tuh bukan saat kuburannya berjauhan, tapi iman dan amal soleh. Selama iman dan amal solehnya sama, kita sebenarnya cuma beda waktu berangkatnya aja. Ya, suami kita berangkat duluan, kemudian nanti kita nyusul. Kalau tujuannya sama, pasti ketemu, gitu ya. Tapi kalau sudah iman dan amal solehnya tidak sama, meskipun dikubur dalam satu liang lahat, ya tidak akan ketemu di alam barzah ini. Makanya nanti ada kisah di mana kemudian ada sahabat yang mereka misalkan bertiga nih sahabatan. Terus tiga-tiganya meninggal, si A, B, C. A meninggal lebih dulu, disusul B, disusul C. Sampai akhirnya si C yang terakhir kali meninggal itu di alam barzah yang bagian taman surga ketemu nih sama si A. Si A nanya, teman kita si B mana? Kok aku gak pernah dengar kabar beritanya ya? Karena memang berita tentang orang yang masih hidup itu nanti benar-benar terputus dari orang yang sudah meninggal. Nah, orang yang sudah meninggal itu taunya tentang kabar keluarganya dan teman-temannya dari mana? Dari orang yang masuk ke alam barzah yang sama kayak mereka. Jadi misalkan nih suami ibu sudah meninggal, terus tetangga ibu meninggal, sama-sama soleh nih. Nanti suami ibu bisa tanya tentang ibu dan anak-anak lewat tetangga ibu. Tetangga ibu nanti menyampaikan, oh bojomu saiki ngene-ngene, anakmu sak ngene, putumu wis sak ngene. Ya, itu nanti bisa disampaikan. Tapi sudah tidak bisa untuk campur tangan gitu ya, karena memang alamnya sudah berbeda.
Maka si A ini nanya sama si C, teman kita yang B mana ya? Soalnya setiap kali ada orang kesini tak tanya kok nggak tahu kabarnya. Kemudian si C ini bilang, "Hah, kamu nanya kabar teman kita si B? Loh si B itu meninggalnya sebelum aku. Apa nggak ketemu sama kamu di sini? Loh nggak ada, si B itu nggak ada bersama kita semua di sini." Dari situ temannya baru tahu kalau si B itu nyemplungnya ke bagian lubang di antara lubang neraka. Jadi sama-sama di alam barzah tapi sudah beda jalur gitu ya. Jadi benar-benar sudah terpisah, Bu. Makanya Allah perintahkan kepada kita itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara, jaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Kita nggak diminta untuk mensolikan satu negara, Bu, tapi cukup di keluarga kita dulu gitu ya. Sehingga kita nih insya Allah kalau sama-sama iman dan amal soleh, gak cuma di surga ketemunya, di alam barzah pun bertemu. Bahkan di alam barzah ini nanti kita saling mengunjungi satu sama lain. Misalkan ibu sudah masuk di alam barzah, terus menemukan ada Ustadz Mu'in, Ustadz Arifin Badre sudah nggak ada, ya wak dewe dolan yo, ya boleh Ustadz bisa itu tuh. Iya, bahkan yang dikunjungi pun bisa menyambut kedatangan ibu, bisa seperti itu. Maka Rasulullah itu katakan bahwa kita diperintahkan, dianjurkan untuk mempersiapkan kain kafan terbaik untuk kita. Karena apa? Karena pada saat di alam barzah itu kita kemudian mengunjungi satu sama lain, itu menggunakan kain kafan yang kita kenakan saat kita dikuburkan. Tapi nggak usah dibayangin ya Bu ya. Gak usah aku muncak ya, itu gak usah dibayangin lah ya, saya juga gak tahu. Tapi yang jelas Rasulullah bersabda demikian. Bahkan nanti ada orang yang membanggakan kain kafannya karena kain kafannya sudah dipersiapkan lama dengan kain kafan terbaik, dengan jenis yang bagus gitu ya. Jadi saya sebenarnya sarankan ibu kalau sudah usia segini, jangan cuma nyiapin baju kondangan loh ibu ya. Baju kafan itu, kain kafan itu sudah mulai disiapkan ya. Udah ya, alhamdulillah. Yang belum, ayo segera. Kenapa saya menyarankan untuk mempersiapkan bagi diri sendiri? Orang tuh kalau nggak nyiapin diri sendiri, terus saat kita meninggal, ya udah saonone gitu, seadanya. Kadang misalkan meninggalnya mendadak, nggak ada toko yang buka, wes ada nih punya masjid, kainnya kasar ya. Kadang juga panas gitu ya. Jadi apa ya? Karena nanti orang juga akan ada yang malu dengan kain kafan yang dia kenakan tadi. Ada yang cingkrang karena mungkin badannya tinggi besar, kain kafannya nggak cukup gitu ya. Jadi sunnahnya ibu mempersiapkan yang terbaik. Jadi yang terbaik itu tetap nanti sunnahnya yang sudah diurai oleh tanah ya. Jadi memang bukan kain sutra gitu bukan, tapi kayak kain mori, kain apa sih perimis gitu ya. Nanti ukurannya berapa? Kalau perempuan itu antara 10 sampai 12 meter antaranya ya. Karena 5 lapis nanti ya. Kalau laki-laki antara 8 sampai 10 antaranya segitu. Nanti kan yang ukur kan yang ngurusi kita ya. Jadi beli gulungan aja, dilajur ya, dilajur nanti biar dipotong pada saat ngurusi kita. Nah ini sunnahnya sebenarnya Ibu. Kemudian nanti di alam barzah sampai kapan? Sampai kiamat tiba ya. Jadi ketika kiamat tiba, maka nanti setelah tiupan sangkakala kedua, karena sangkakala itu ditiupkan 2 kali. Yang pertama saat bumi dihancurkan, manusia dimatikan, baru nanti jarak 40 gitu ya, walaupun nggak tahu nih 40 apa, Rasulullah hanya bersabda jarak antara kedua tiupan sangkakala itu 40. Jarak 40 baru ditiup sangkakala lagi, kemudian kita bangkit dengan penciptaan kedua yang ukuran tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam sekitar 40 meter ya, 60 hasta itu sekitar 40 meter. Kemudian kita bangkit nih dari kubur dengan keadaan sebagaimana kita diwafatkan. Nah jadi ibu mau pilih bangkit dengan cara seperti apa tergantung matinya kayak apa. Mau matinya kayak apa tergantung kebiasaannya kayak apa, gitu ya. Karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Nah saya pernah sampaikan ini, kebiasaan yang akan jadi watak dan karakter itu kalau kebiasaannya nggak berhenti sampai usia 40. Baik itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk.
Kalau ibu sudah usia di atas 40 kok belum punya kebiasaan baik, harus dipaksakan ya. Untuk bisa terbiasa itu memang usahanya harus lebih ekstra daripada yang masih muda. Jadi jangan heran kalau hari ini ada orang yang sudah tua tapi kok masih nggak mau sholat. Wes tuwek cek dandan ngoblong-ngoblong, wes tuwek nek krungu dangdut langsung joget gitu ya. Nah itu kita mau sebagai anak ngasih tahu, diruqyah sama ustadz, dinasehati sampai berbusa, ya nggak akan berubah karena sudah terlanjur jadi watak, kebiasaan, karakter gitu ya. Maka seseorang akan diwafatkan sesuai kebiasaan. Nah kalau meninggalnya dalam keadaan baca Quran, bangkit dia baca Quran. Dimandikan dalam keadaan haji atau umroh, bangkit mengucapkan talbiyah. Dia suka mengumandangkan adat, bangkit mengumandangkan adat. Mujahid fisabilillah yang gugur sebagai seorang syahid, bangkit itu ya berdarah-darah, tapi darahnya aromanya wangi kasturi. Nah jadi dari manusia cara dibangkitkan pun nanti beda-beda ibu, gak semuanya sama. Ada yang bangkit dalam keadaan miring. Nah itu yang poligami tapi gak adil. Nah itu nanti bisa kita lihat pelakunya miring kayak, oh ini bojone wes posisi, neng orang adil. Nah itu ada nanti ya. Jadi memang sesuai. Kemudian baru dari alam kubur ini kita berangkat menuju ke sebuah padang yang sangat luas, namanya adalah padang mahsyar. Nah di padang mahsyar ini kita dalam 3 keadaan. Apa itu 3 keadaan? Hufatan, tidak beralas kaki, auratan, telanjang, ghurlan, tidak dikhitan. Ini semua keadaan manusia sama. Sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau saat itu semua telanjang, ya kita malu kelihatan auratnya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, perkara di hari itu sangat menegangkan sehingga orang sudah tidak berpikir tentang aurat masing-masing. Wes orang apa ya Bu, bisa dibilang tuh nggak ada hasrat juga untuk melihat auratnya orang ya. Oh jangankan kayak gitu, ibu kondisi melahirkan aja dulu, wes saksae sardia pakai, saya penting lahir kan begitu ya. Itu aja yang kita dalam kondisi sadar, apalagi ini dalam kondisi mahsyar yang memang matahari didekatkan di atas kepala, sampai nanti setiap orang dengan keringatnya masing-masing. Ada yang setinggi mata kaki, ada yang selutut, ada yang seperut, ada yang sampai hampir menenggelamkan dirinya. Jadi memang kondisi di mahsyar itu juga tergantung dari amal. Nah di mahsyar inilah kita menunggu untuk proses diadili sama Allah, untuk dihisab, dihitung amal kita, dan menunggunya itu selama miqdaruhu khamsina alfasana, sepanjang 50.000 tahun. Ini nunggunya Bu. Jadi memang saat itu benar-benar dalam kondisi menegangkan. Dan orang tuh saking tegangnya sampai sekedar geser kaki aja nggak bisa. Jadi memang layata kalilamun, benar-benar mereka tidak mampu untuk berbicara. Ilaman adinallahu rahman wa qala shawaba. Jadi kecuali memang orang-orang yang diizinkan oleh Allah, tapi nggak ada yang berani ngomong sepatah kata pun sepanjang 50.000 tahun itu. Bahkan dalam kondisi itu nanti Allah kemudian buka pintu langit pertama dan malaikat 10 kali lipat manusia itu turun untuk ngepung kita di sekeliling kita. Padahal malaikat itu ketika punya sayap minimal 2 atau 3 atau 4, itu satu sayap yang dibuka itu nutup antara timur ke barat. Gak kebayang besarnya malaikat kayak apa. Dari 10 kali lipatnya manusia, malaikat itu ngepung kita. Nanti pintu langit kedua dibuka sampai 20 kali lipatnya, sampai nanti pintu langit ke-7 jumlah malaikat yang ngepung kita adalah 70 kali lipatnya, dan sampai nanti manusia itu dia menumpuk di atasnya dengan 1 kaki, di atasnya ada 1000 kaki. Nah dalam keadaan seperti ini, bagaimana kemudian nasib manusia? Saat itu para ulama akhirnya berinisiatif untuk ayo kita harus keluar dari keadaan ini. Kita datang kepada Nabi dan Rasul untuk meminta syafaat. Akhirnya datanglah pertama kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, kami sudah tidak kuat dengan kondisi yang seperti ini.
tolong mintakan kepada Allah untuk segera memperlakukan hisab. Nabi Adam bilang, maaf, aku tidak mampu karena hari ini Allah sedang murka sekali kepada kita. Apalagi aku dulu pernah melakukan kesalahan dengan memakan buah terlarang. Datanglah kepada Nabi Nuh alaihissalam karena dia adalah nabi pertama di muka bumi. Datang kepada Nabi Nuh bilang, maaf, aku tidak bisa karena aku dulu pernah berdoa untuk orang kafir ini dimusnahkan di muka bumi dan itu adalah dosaku. Datanglah kepada kekasih Allah, yaitu Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim, ternyata Ibrahim bilang, aku juga gak bisa, aku pernah berbohong 3 kali dalam hidup. Datanglah kepada Musa, dia adalah orang yang diajak berbicara langsung sama Allah. Datang kepada Musa, dan Musa mengatakan, aku tidak sanggup karena aku pernah membunuh seseorang yang tidak diperintahkan untuk aku membunuhnya. Datanglah kepada Isa, datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa memberikan penghormatan kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW yang akhirnya sujud lama sekali di bawah arsy-Nya Allah, memohon untuk diberikan syafaat guna Allah memberikan proses hisab saat itu. Jadi inilah syafaat pertama yang diminta oleh Rasul supaya Allah segera memberlakukan hisab. Dan perjalanan yang ditempuh oleh para ulama ini dari satu nabi ke nabi yang lain itu menempuh perjalanan selama 1000 tahun dari setiap nabi ke nabi yang lain. Maka saat itulah kemudian Allah memberlakukan hisab bagi kita. Nah, siapakah yang pertama kali dihisab oleh Allah? Nanti baru masuk materi tasbih atau nafas, ya. Karena perjalanan ke surga nanti masih panjang, Bu, tidak berhenti di situ. Cuma karena pembahasan kita adalah hati, jadi nanti inna awwalan nasi ma yuhasabu yaumal qiyamah. Orang pertama yang dihisab sama Allah di hari kiamat itu ternyata bukan orang kafir, tapi justru 3 orang yang kemudian di dunia memiliki amal yang sangat mempesona, di dunia tampak menjadi orang yang solih luar biasa. Ini justru 3 orang pertama yang dihisab, tapi 3-tiganya justru tidak selamat. Siapa itu? Yang pertama adalah mujahid fisabilillah. Diseret sama Allah, ditanya sama Allah, untuk apa? Amman kutilta, untuk siapa engkau terbunuh? Kata mujahid ini, kutiltu fika ya Allah, aku terbunuh di jalanmu. Kemudian Allah katakan, kadzabta, bohong kamu. Bukankah kamu terbunuh dan ikut berjihad hanya sekedar ingin dikatakan annaka jari, engkau sebagai orang pemberani? Dan kau sudah dapatkan itu, kamu sudah disebut sebagai orang yang pemberani. Ya sudah, disebabkan apa yang menjadi niatanmu itu salah, maka menjadi orang yang pertama kali diseret wajahnya ke neraka. Padahal di dunia amalannya mujahid fisabilillah. Orang soleh ya, soleh banget, ya. Tapi karena salah dalam niatnya, justru pertama kali masuk neraka. Yang kedua adalah orang yang gemar bersedekah. Ketika ditanya untuk apa kau bersedekah, dia bilang karena engkau ya Allah, bohong kamu. Bukankah kamu hanya ingin dikatakan sebagai dermawan? Yang kedua diseret pula ke neraka. Dan yang ketiga bisa jadi kayak kita ini, Bu. Na'udzubillah min dzalik, ya, banyak minta sama Allah. Jangan sampai salah dalam niatnya. Belajar mengajar, belajar Al-Quran, ya, belajar ilmu agama, hanya ingin dikatakan sebagai orang yang soleh, orang yang pinter, yang hafid Quran, gitu ya. Jadi justru yang pertama kali dihisab sama Allah bukan terletak pada amal secara zahir, tapi batin. Tergantung apa yang ada di dalam hati. Jadi hati itulah yang kemudian nanti jadi tolak ukur apakah amal kita diterima sama Allah atau enggak. Maka nanti nih ketika di proses hisab ini, nanti saya ringkaskan dulu ya sampai dengan nanti ke surga. Jadi setelah hisab nih, setelah hisab selesai, baru nanti Allah terbalikan buku catatan amal. Jadi catatan amal kita itu nanti nggak dikasih
satu-satu Bu, tapi kayak hujan terbang. Jadi ketika diterbangkan itu nanti kita nangkepnya pakai tangan apa itu menentukan hisab ibu ringan apa sulit ya. Fa'amman utiya kitabahu biyamini, kalau kemudian bisa nangkep dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, hisabnya akan menjadi hisab yang ringan. Tapi kalau sudah dibishimali dengan tangan kiri atau min wara'i dhahri, bahkan dari belakang punggung, sudah tangan kiri belakang punggung pula, maka itu ujung-ujungnya hisabnya menegangkan, bahkan bisa jadi celaka. Maka nanti setelah kita menerima buku catatan amal, barulah kita nanti diadili sama Allah satu persatu, face to face gitu ya. Kalau hisabnya ringan, misalkan nih kita bawa dosa banyak banget, dari buku catatan amal ini itu nanti sampai orang tuh heran gitu. Ya Allah, mali hadal kitab, ini kitab apa? La yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kok dari yang besar sampai yang kecil kok enggak ada yang luput yang ditulis di sini? Karena Bu, Allah innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah bahkan tahu mana pandangan mata yang khianat. Ibu ketika gak suka sama teman, kemudian temannya berangkat ngaji, terus ibu klerok, matanya nah gitu ya. Ibu gak komentar, tapi mata ini berkhianat, Allah tahu, dan itu menjadi dosa yang akan ditulis. Nah maka sampai nanti kita begitu tuh, benar-benar gak ada yang luput sedikit pun. Maka kalau hisabnya ringan, misalnya ada orang yang catatan amalnya itu sampai 99 lembar, semuanya keburukan. Tapi di lembar terakhir dia melakukan kebaikan, dan Allah kemudian katakan ini dari semua catatan amalmu, semuanya adalah keburukan dan kemaksiatan. Tapi keburukan dan kemaksiatan yang kamu lakukan sudah aku ampuni, dari satu kebaikan yang kamu lakukan aku terima, masuk ke surga. Jadi suruh jalan lagi. Ini hisab yang ringan gitu Bu. Tapi ada yang detail sama Allah, tanya ini kenapa gitu ya. Itu hisab yang berat. Makanya minta sama Allah, nek bisa, jangan dihisab, nek bisa. Karena nanti ada orang-orang yang dia ini masuk surganya jalur VVIP tanpa hisab, langsung mak bledeng gitu ya. Nah jadi ada orang yang tadi hisabnya menegangkan, tapi ada orang yang langsung jalan aja tiba-tiba langsung masuk surga. Kalau bisa yang kayak begitu Bu. Nah maka minta sama Allah ya Allah, minta bisa masuk surga tanpa hisab. Kalau kemudian Rasulullah bersabda, ketika Rasul sampaikan ada 70.000 golongan dari umatku yang bisa masuk surga tanpa hisab. Dan 70.000 golongan ini bukan jumlah pasti, karena dari setiap satu orangnya membawa 70.000 lainnya. Satu orang yang 70.000 bawa teman tadi juga bawa 70.000 lainnya. Jadi memang 70.000 itu banyak banget gitu ya. Maka siapakah mereka? Kata Rasulullah, satu, annahum la yastarqun, di antaranya mereka yang tidak minta untuk diruqyah. Gak minta ruqyah. Kenapa minta ruqyah? Menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bukan gak masuk surga ya Bu. Cuma masuk surganya kalau yang minta ruqyah harus berproses, harus dihisab. Nah hisabnya juga bisa jadi ada yang ringan, ada yang sulit gitu ya. Kenapa kok minta ruqyah? Padahal ruqyah kalau syariah kan boleh ya, boleh. Tapi ketika kita minta diruqyah, itu menandakan tauhid kita kepada Allah tidak sempurna. Kenapa kok tidak sempurna? Karena kalau kita berdoa kan bisa ke Allah. Sedangkan kita minta tolong ustadz untuk meruqyah, berarti kita lebih percaya manusia daripada percaya langsung ke Allah. Jadi wong yo ustadz minta ke Allah, bisa langsung sama-sama ke Allah. Kenapa kamu belok dulu ke manusia? Tidak langsung. Makanya saya kalau misalkan diminta, sudah minta tolong ruqyah, saya nggak pernah mau Bu. Saya bilang saya ajarkan ruqyah mandiri aja. Jadi lebih afdal ruqyah sendiri. Ibu kalau punya anak ya mungkin sakit, mungkin belum dapat jodoh ataupun ada gangguan, lebih baik ibu ruqyah anak ibu.
ibu, nggak usah minta tolong orang, karena doa ibu ke anak itu mustajab. Ya, nanti kalau ada kesempatan, coba saya ajarkan ruqyah mandiri. Nah, jadi ini ya diantara syaratnya, satu tidak minta diruqyah, yang kedua tidak melakukan tatoyur, tidak mengaitkan antara sesuatu keburukan ataupun kebaikan dengan sesuatu yang terjadi otak-atik gantung gitulah ya. Ya so ngene kok ndak ngene. So nganggo klambi ijo nek parang trikes kok ndak dadi tumbale Kiroro Kidul. Nah, misalkan ya, wah biasanya kalau ada kupu-kupu lewat itu arep moro dayok, mau ada tamu misalkan ya, atau ayo nyapunya yang bersih. Burung hantu kenapa Bu? Katanya karena ketiduran, Oh, kalau ada suaranya atau wujudnya, suaranya, kok dengar suara burung ini ya? Biasanya kalau ada suara burung ini suka mau ada yang meninggal. Nah ya, jadi tatoyur itu dari kata toirun, artinya burung. Jadi mengait-ngaitkan ya antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, mau kebaikan mau keburukan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tidak melakukan pengobatan menggunakan kain atau besi panas. Nah, besi panas ini nanti memang untuk penafsiran dari ulama kontemporer itu menyamakan seperti laser. Jadi laser itu kayak besi panas ya. Ketika dia dipanaskan, otomatis dia sesuatu yang tadi diobati tadi, dia kan ada efek negatifnya juga ya. Entah kayak kebakar, entah ada rasa panas gitu. Jadi usahakan memang tidak melakukan pengobatan menggunakan laser. Tapi sekali lagi bukan haram ya. Ini menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Nah, karena tadi ada jalur VVIP, langsung mak bedeng gitu masuk surganya. Sedangkan yang masih diproses hisab, ya berarti dia prosesnya masih panjang. Nah, jadi setelah hisab satu persatu, face to face, ketemu sama Allah, ditanya dan lain sebagainya, ada yang ringan, ada yang menegangkan, barulah kemudian Allah hadirkan mizan. Mizan itu timbangan. Kita naik dulu ke atas timbangan. Ada yang ditimbang orangnya toh, ada yang sama bukunya, ada yang bukunya toh, gitu ya. Tapi mizan ini adalah timbangan yang dia bisa mengukur sekecil atau seberat apapun amal. Bahkan seandainya langit dan bumi diletakkan di atas mizan, sungguh bagian mizan yang lain masih sangat luas untuk menampung yang semisalnya lagi. Jadi besar banget. Tapi nanti ada Bu, orang yang ketika naik ke atas mizan badannya gede banget, karena nanti orang yang masuk neraka itu badannya dibesarkan sama Allah. Ada yang nanti perutnya tuh besar sebesar gunung, tapi isinya hewan-hewan melata. Ada yang nanti ini leher nih, dari dekat dagu sini sampai ke dekat tulang selangkah itu sejauh timur ke barat. Ini baru lehernya tok. Jadi orang yang masuk neraka, kenapa kok badannya dibesarkan? Semakin besar badan mereka, semakin besar adab yang mereka rasakan. Lah nek awake cilik, adabnya dirasakan ya udah cuma sebadan itu. Lah nek wajah, nek besar, berarti kan semakin pedih juga adab yang dia rasakan. Jadi nanti ada orang yang badannya besar banget, tapi naik ke atas mizan ternyata timbangannya tidak lebih ringan dari seekor sayap nyamuk. Tapi ada orang yang kelihatannya kecil banget, tapi ternyata timbangan di situ sampai keberatan, saking beratnya amal orang ini. Nah, termasuk nanti ada dzikir yang kemudian Rasulullah bersabda ya, ada dzikir yang khafifatani fil lisan, yang sangat ringan untuk kita ucapkan dengan lisan, thaqilatani fil mizan, tapi sangat berat kalau ditimbang di mizan. Apa Bu dzikirnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, ini diamalkan, dirutinkannya sambil masak, sambil nyapu, terus dibaca dzikir itu. Karena kita nggak ngerti nih amal kita yang kita lakukan yang diridhoi oleh Allah dan yang menjadi sebab kita masuk surga itu amal yang mana. Jadi lakukan saja ya. Nah, setelah diproses mizan tadi kita naik, selanjutnya Allah akan hadirkan neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu nanti dia punya 70.000 tali kekang, dan setiap satu tali kekang ditarik 70.000 malaikat. Jadi ini dihadirkan ke hadapan kita, kemudian dibentangkan di atas jahanam itu adalah jembatan yang disebut dengan sirat. Ya, sirat itu jembatan yang dia lebih tipis dari satu rambut yang dibelah 7, tapi lebih
tajam dari sebilah pedang, dan dia berlenggak-lenggok, berkelok-kelok, dan gelap gulita jalan di atas sirat itu. Maka setiap kelokan itu sudah ada malaikat yang siap untuk nyabet kita biar kita nyemplung ke neraka. Dan neraka jahanam itu neraka yang dia memiliki leher. Jadi dia juga punya mata yang dengan matanya itu dia siap untuk menerkam siapapun yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Neraka tuh ngincer, ayo we tak incer, arepku neng awakku, itu neraka mengincar kita. Maka saat kemudian satu persatu kita meniti sirat, maka keadaan pun beraneka ragam. Ada yang bisa lari secepat kilat, nyampe gitu ya. Ada yang berjalan tertatih, nyemplung. Ada yang sudah sampai tengah, nyemplung gitu. Nah, neraka jahanam ini dia setiap kali kemasukan manusia akan semakin bergejolak apinya. Karena memang bahan dasar neraka adalah dari manusia. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Maka saat manusia nyemplung ke neraka, neraka ini sebenarnya bergejolak sambil mengatakan hal min mazid. Ada di dalam Al-Quran. Ketika manusia nyemplung, yang ditanya neraka kepada Allah, ya Allah, ada tambahan lagi. Nyemplung lagi, ada tambahan lagi, terus begitu. Maka orang-orang yang kemudian berhasil untuk meniti sirat, Rasul menunggu kita di ujung itu. Namanya adalah Qontoroh. Nah, Qontoroh ini adalah tempat penjernihan hati. Jadi tempat penjernihan hati itu apa? Tempat di mana khusus bagi orang beriman menjalani proses hisab yang kedua. Jadi orang kafir hisabnya sekali tok karena udah nyemplung itu di neraka jahanam melewati sirat. Tapi orang mukmin yang berhasil meniti sirat, gitu ya, sampai di Qontoroh. Di Qontoroh ini ternyata tidak semudah itu untuk kita masuk surga. Jadi Qontoroh itu sebenarnya ujungnya adalah pintu surga. Tapi tidak semudah itu kita masuk surga langsung abdeden, enggak. Disinilah Allah kemudian pertemukan kita dengan orang-orang yang memang masih ada tanggungan sama kita. Kita mau menghujat siapa? Kita mau ngambil utang dari siapa? Kita mau gugat siapa? Itu di Qontoroh. Jadi kalau ibu hari ini menjadi orang yang dizalimi oleh orang lain, ibu punya dua pilihan, memaafkan atau nanti menggugat. Masing-masing ada konsekuensinya. Kalau ibu pilih jadi orang yang memaafkan, walaupun itu berat, tapi saking beratnya Allah kasih reward, kasih hadiah yang istimewa. Di mana hadiah itu? Di proses hisab. Jadi di hisab bukan di Qontoroh, tapi di hisab yang tadi di padang mahsyar. Di padang mahsyar, di hisab ini, kemudian nanti malaikat akan berseru dengan mengatakan man ajruhu 'ala Allah. Siapa yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah? Ayo bangkitlah orang-orang yang punya amal istimewa ini. Saking bangganya Allah dengan orang-orang ini. Siapa mereka? Satu, yang gemar berpuasa. Yang kedua, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar. Di dunia dikasih ujian, dia bisa tetap sabar, dapat special reward dari Allah. Dan yang ketiga, wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang dia ketika jadi orang dizalimi memaafkan kesalahan orang lain dan tetap bisa berbuat baik. Enggak cuma memaafkan iya tapi melupakan tidak. Bukan begitu ya. Karena biasanya perempuan sukanya kalau ada orang yang berbuat salah ngeleng-ngeleng terus ya, kelingan terus. Maka ibu bukan cuma memaafkan, bisa nggak ngapii orang yang udah zalim sama kita? Berat ya Bu? Berat. Makanya hadiahnya surga. Nek ringan dapatnya sabun colek nanti ya. Nah, karena ini special reward ya.
Maka ketika diproses hisab yang diringankan ini, amal-amal yang istimewa saja, yang langsung Allah kasih pahalanya tanpa diwakili oleh malaikat, saking bangganya. Termasuk juga orang yang ketika di dunia mengutangi orang lain dan memutihkannya. Memutihkan itu berarti mengikhlaskan, gitu ya. Nah misalkan, oh sesok tak tagih ya akhir, lah dihisab dia masih harus menjalani proses yang tergantung masing-masing amalnya ya. Jadi bedanya nanti di situ Bu. Kalau ibu pilih memaafkan, ibu hisabnya diperingan, bahkan dapat hadiah spesial. Tapi kalau ibu pilih kotak tagih di akhirat, berarti ibu harus menjalani proses hisab, masih harus meniti sirah, baru dikontor. Ya, jadi kontor itu tempat penjernihan hati. Di situ kemudian Allah katakan, kamu mau menggugat saudaramu yang mana? Maka nanti yang kemudian kita menggugat saudara kita akan nego sama Allah. Aku gak terima ya Allah, aku minta dihadirkan si A, karena dulu ketika di dunia dia suka ngomongin aku di belakang. Nah, itu makanya kenapa kesalahan manusia sama manusia itu jauh lebih berat daripada kesalahan manusia ke Allah. Kalau kita ibaratnya nyepelein sholat gitu ya, maka nanti ketika kita bertobat sama Allah, dibuktikan dengan nanti peningkatan amal soleh, Allah ampuni. Tapi kalau misalkan kesalahan dengan manusia, ketika itu kita belum minta maaf kepada manusia itu, ya berarti masih harus ada hukuman yang harus kita lewati, gitu ya. Maka di kontor ini nanti hadis tentang orang yang bangkrut terjadi. Ada orang yang dia berhasil semuanya, alam barzah, hisab, ya, sampai meniti sirah berhasil karena memang bawa amal soleh yang banyak. Tapi ternyata di kontornya nggak selamat. Karena dia suka mencela ini, zalim sama ini, ngomongin orang ini, ngefitnah orang ini, maka amal soleh yang dia lakukan itu habis untuk bayar kesalahan-kesalahannya kepada orang-orang tadi. Maka sampai sudah tidak tersisa kebaikan, maka keburukan dari orang itu ditimpakan kepada dirinya. Kenapa kok di proses kontor ini Allah menjadikan hisab kedua bagi orang beriman? Karena Allah pengen untuk nanti masuk surga hanya bagi pemilik hati yang bersih, hati yang selamat. Karena Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Berarti hati itu tolak ukurnya Ibu. Baru setelah nanti hatinya dibersihkan, barulah kemudian nanti pintu surga pertama kali diketuk oleh Rasulullah akan membukakan dan memanggil kita akan masuk surga dari pintu mana sesuai dengan amal kita saat kebiasaan kita di dunia, kebiasaan di dunia saat kita diwafatkan, saat diwafatkan sesuai dengan bagaimana kita dibangkitkan. Jadi nanti nyambung semua Bu. Ya. Nah, jadi prosesnya sama masuk surga seperti itu. Selesai dimasuk surga? Enggak, masih ada nanti proses selanjutnya. Bagaimana kemudian orang-orang yang masih ada di neraka, mereka akhirnya bisa dikeluarkan dengan ada syafaat-syafaat gitu ya, yang ada di tingkatan surga bawah. Ternyata Rasul juga mengizinkan untuk memberi syafaatnya bisa naik ke tingkatan surga selanjutnya. Baru setelah kemudian orang-orang beriman ini masuk surga, baru kemudian Allah panggil seekor kambing kibas, warnanya hitam putih, orek-orek, dan kambing kibas ini adalah kematian. Jadi akhirnya Allah dengan tangannya menyembelih kambing ini sebagai tanda bahwa kematian dimatikan oleh Allah, sehingga kalau kematian sudah ditiadakan, disitulah Allah tetapkan kehidupan khalidina fiha abada. Kehidupan di dalamnya yang kekal abadi selama-lamanya, yang di surga selamanya, yang di neraka juga selamanya. Nah, jadi tolak ukurnya memang amal itu akan dilihat secara semuanya dari amal soleh kita atau amal buruk kita. Tapi yang pertama kali dihisab adalah hati, gitu ya. Jadi setelah Ibu paham bagaimana tentang hati, nanti hati kita termasuk dideteksi, hati itu termasuk hati yang sakit atau justru sudah hati yang mati atau menjadi hati yang sehat. Tanda hati yang sehat itu apa? Kemudian nanti kok bisa hati
bukan sakit hati ya, tapi kena penyakit hati gitu. Oh, karena kita mengkonsumsi racunnya. Nah, racun hati itu apa? Nanti kita bahas. Racun hati itu ternyata dari hal-hal yang sebenarnya mubah boleh, tapi dibuat berlebihan. Apa itu? Banyak makan, banyak ngomong, banyak bergaul, banyak bicara. Itu nanti jadi racun hati. Kalau hati ini sudah kena racun dan kita coba tidak cari obatnya, ya lama-lama jadi hati yang mati karena sudah kelamaan sakitnya, gitu ya. Nah, kalau hatinya sudah mati, akhirnya kita ketika beribadah nggak lagi ada rasa nikmat, karena di antara yang bisa mencabut rasa kenikmatan ibadah ya karena hatinya tadi sudah tidak peka, ada kemaksiatan yang dilakukan, gitu ya. Jadi sebenarnya satu kemaksiatan yang kita lakukan itu mencabut satu kenikmatan kita di ibadah. Itu nanti sudah jadi tumbalnya begitu ya. Jadi kalau hari ini kita nggak bisa merasakan kenyamanan sholat malam, nggak bisa merasakan enaknya baca Quran, nggak bisa merasain aku butuh ngaji, fix itu hati kita kotor. Kenapa hati kita kotor? Ya mungkin racunnya kebanyakan. Nah, racun itu bukan berasal dari maksiat, tapi justru sesuatu yang sebenarnya boleh. Ibu makan boleh, tapi nek kakean makan kuwi merusak, kan gitu ya. Berbicara boleh, kakean ngomong, ya ternyata jadi racun hati. Nah, ini nanti insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi pembahasan tentang hati nanti saya bagi menjadi beberapa bagian karena cukup panjang sekali tentang hati ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, dan mohon maaf mungkin kajiannya harus saya ajukan karena jam 11 kurang seperempat sebenarnya saya di PKU untuk para karyawan dan dokter-dokter di sana. Jadi biar semuanya kedapatan, akhirnya saya harus bagi waktu dengan memajukan kajian dulu ya. Insya Allah di bulan depan waktunya tetap sama di jam 10, jadi tidak saya lanjutkan khusus di hari ini saja ya. Dan mohon maaf saya juga tidak bisa membuka sesi tanya jawab ya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.